Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Rahmawati dengan NPM 221063122001, program studi gizi kelas A. Di sini saya akan mereview buku manajemen sistem penyelenggaraan makanan institusi untuk memenuhi mata kuliah manajemen industri jasa pangan. Baik, di sini itu kita akan membahas tentang bab 5, yaitu biaya penyelenggaraan makanan dan juga pengukuran sisa makanan. Namun pada bab ini saya akan membahas topik satunya, yaitu tentang biaya penyelenggaraan makanannya saja. Nah, dalam biaya penyelenggaraan makanan itu ada bermacam-macam jenis contoh biaya penyelenggaraan makanannya. Yang pertama itu ada biaya bahan makanan yang disebut dengan food cost, terus juga ada biaya tenaga kerja yang harus diperhitungkan, serta ada biaya overhead, biaya lainnya yang diperlukan. Nah, selain 3 kategori biaya itu, kita juga harus mengetahui bahwa biaya penyelenggaraan makanan itu merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan makanan dari mulai pembelian bahan bakunya, pengolahan, penyajiannya, sampai dengan pendistribusian makanannya ke konsumen. Nah, maka dari itu, ketiga kategori biaya itu harus diperhitungkan pada saat menghitung biaya penyelenggaraan makanan. Nah, dalam penyelenggaraan makanan, di sini tuh yang paling tinggi dibutuhkan persentasinya itu adalah biaya tenaga kerja dan juga biaya bahan makanan. Nah, sementara dari biaya lainnya atau yang bisa disebut dengan biaya overhead itu hanya kurang lebihnya adalah 12 sampai dengan 18% dari total anggaran yang dimiliki. Nah, di sini kita akan membahas tentang biaya bahan makanan. Nah, biaya bahan makanan itu merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menghidangkan makanan per orang dan per hari, jadi per satu orang per satu hari. Untuk memperhitungkan biaya makan per orang per hari juga dibutuhkan data. Nah, datanya itu apa saja? Yang pertama itu ada jumlah biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan, dan yang kedua jumlah konsumen yang dilayani dalam bulan yang sama itu ada berapa gitu. Nah, dalam memperhitungkan biaya makanan, ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perhitungan biaya bahan makanan, yaitu seperti peraturan pemberian makanan, antara lain seperti bagaimana sih cara kita mengatur frekuensi pemberian makan dan juga pola menu, serta macam makanan yang dihidangkan setiap kali makannya. Terus juga yang kedua ada standar gizi pada makanan, yaitu merupakan salah satu acuan jumlah pemberian terhadap konsumen dalam satu bahan makanan yang kita berikan itu memiliki jumlah energi dan juga zat gizi perseorangan per seharinya itu yang mencukupi atau tidak gitu. Nah, ini merupakan standar gizi yang perlu diperhatikan karena ini terkait dengan jumlah asupan pemberian energi dan juga zat gizi terhadap individu gitu. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada standar resep. Nah, standar resep itu merupakan resep yang telah diuji coba dan juga dibakukan, di mana kita membuat makanan itu tidak asal. Resepnya itu sudah ada, jadi udah ada standar resepnya, nggak asal-asalan bikinnya. Jadi kita itu harus melihat resep pada saat pembuatannya. Terus juga kita harus memperhatikan standar porsi. Nah, standar porsi ini itu merupakan acuan dalam menentukan besar porsi bahan makanan dan juga makanan matang. Nah, sedangkan yang kelima itu ada standar sisa makanan, yaitu merupakan batas toleransi jumlah makanan yang tidak dimakan oleh konsumen. Nah, untuk di rumah sakit itu ditetapkan batas toleransinya itu kurang lebih adalah 20%. Jadi standar sisa makanan itu merupakan pembuatan makanan yang dilebihkan agar nantinya itu kita itu tidak kekurangan bahan makanan untuk menyajikan ke konsumen gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada harga kontrak bahan makanan yang berlaku pada tahun tersebut. Jadi kan biasanya pada institusi besar itu menggunakan vendor ya untuk pembelian bahan makanan. Nah, di sini itu vendornya itu akan bersama kita itu akan melakukan kontrak untuk harga bahan makanan yang diberikan vendornya. Jadi selama 1 tahun itu vendor telah memberikan data harga dari setiap bahan makanan yang diperlukan gitu. Jadi sudah ada nih perhitungannya untuk selama 1 tahun penuh kalau di institusi. Nah, terus perhitungan biaya bahan makanan juga dapat
dilakukan melalui 3 cara, yaitu melalui perhitungan biaya per resep atau receipt cost, terus juga melalui perhitungan biaya pemakaian bahan makanan per konsumen, dan melalui perhitungan biaya menu per hari. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini adalah alur perhitungan biaya bahan makanan berdasarkan biaya resepnya, di mana di sini tuh ada standar porsi, terus juga setelah kita menentukan standar porsinya, baru kita harus membuat menu-menu apa saja yang akan kita buat. Setelah itu baru kita menentukan standar resep untuk membuat menu tersebut. Setelah itu kita juga harus menentukan pedoman menu apa yang harus kita tegakkan pada saat pembuatan makanan ini. Nah, setelah itu baru nih kita memperhitungkan berat bersih pada bahan makanan yang diperlukan oleh kita, serta berat kotor bahan makanan yang kita perlukan untuk pembuatan makanan itu. Nah, di mana berat kotor ini itu akan menjadi salah satu acuan untuk harga pembelian bahan makanan. Nah, sehingga nantinya itu akan diperoleh harga bahan makanan per resep. Nah, kita masuk ke alur yang kedua, yaitu ada alur perhitungan biaya makan berdasarkan pemakaian bahan makanan. Di sini itu pertama kita harus membuat standar resep. Ya, jadi kita buat standar resepnya dulu itu seperti apa, baru kita membuat pedoman menu dan memperhitungkan seberapa banyak jumlah konsumennya. Nah, setelah itu baru kita mentaksir kebutuhan bahan makanannya. Nah, setelah mentaksir, baru nih kita melakukan pembelian bahan makanan. Nah, setelah itu kita harus mengetahui pemakaian bahan makanan yang kita perlukan itu seberapa banyak, dan setelah mengetahui itu baru kita mengetahui harga beli bahan makanan tersebut. Nah, dari itu kita dapat mengetahui jumlah harga bahan makanan yang terpakai serta mengkalikannya dengan berapa banyak nih jumlah konsumen yang akan kita buat makanan untuk mereka gitu. Nah, barulah dihasilkan harga bahan makanan per konsumen. Nah, sedangkan yang ketiga itu merupakan alur perhitungan biaya makanan berdasarkan biaya menu. Di sini yang pertama, kita harus menentukan standar resepnya dulu, baru menentukan pedoman menu, dan menentukan standar harga. Nah, kalau misalkan pedoman menu dan standar harga sudah dibuat, baru kita bisa melakukan pencarian tentang biaya per resep makanan pokoknya itu berapa, biaya per resep lauk hewaninya itu berapa, biaya per resep lauk nabatinya itu berapa, biaya per resep sayurannya itu berapa, dan biaya per resep hidangan penutupnya itu berapa. Nah, setelah biaya semua ini diketahui, barulah kita mencari biaya menu makan siangnya itu berapa, biaya makanan siangnya itu berapa, biaya menu makan malamnya itu berapa, dan biaya menu makanan selingannya itu berapa. Barulah didapat harga bahan makanan per hari karena sudah dikategorikan biaya makan pagi, siang, malam, dan juga selingannya. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan pencatatan dan juga pelaporan, di mana pencatatan itu meliputi beberapa tahap kegiatan ya, seperti proses penyelenggaraan makanan, pengolahan sumber daya manusia, di mana pengolahan sumber daya manusia ini bertujuan agar sumber daya manusia yang kita gunakan itu dapat mengolah makanan dengan baik. Nah, dan yang terakhir itu ada biaya lain-lain seperti operasional dan juga pemeliharaan yang perlu kita perhatikan atau biaya overhead-nya. Nah, sedangkan biaya pelaporan itu merupakan jenis data yang perlu dikumpulkan untuk pengolahan bahan makanan, seperti berapa jumlah data anggaran untuk bahan makanan yang kita butuhkan, dan juga berapa data pembelian bahan makanan yang kita perlukan, serta data penggunaan bahan makanan yang akan kita gunakan, dan juga data persediaan bahan makanan di gudang pada awal pembelian sampai dengan akhir periode untuk pembuatan makanannya. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan pengendalian biaya bahan makanan, karena kalau misalkan biaya bahan makanan ini tidak dikendalikan, bisa jadi biaya makanannya itu overheat atau melebihi dari anggaran yang kita miliki. Nah, langkah-langkah pada pengawasan biaya itu dapat dilakukan seperti membuat standar pelaksanaan pengawasan, yaitu seperti standar kualitasnya, kuantitasnya, dan juga biaya serta prosedurnya. Sedangkan yang kedua itu melaksanakan penilaian kinerja oleh tenaga yang sudah dilatih. Jadi tuh kita tidak memilih sumber daya manusia sembarangan untuk melakukan pengolahan makanan ini. Dan yang ketiga, membandingkan hasil penilaian dengan standarnya itu seperti apa. Nah, setelah itu baru kita harus menetapkan tindak koreksi agar mengetahui kurang lebihnya dari makanan yang kita buat. Nah, setelah itu
Nah, setelah itu baru kita harus memperhatikan aspek pada saat pengendalian biaya penyelenggaraan makanan seperti pengendalian biaya bahan makanan, pengendalian biaya tenaga kerja, dan juga pengendalian biaya lain-lain atau overhead tadi. Nah, sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu kita lihat itu seperti yang pertama itu ada mutu produk yang ingin kita buat itu seperti apa nih cita rasanya, apakah enak ataukah asam atau seperti apa itu harus kita ketahui gitu. Terus juga jumlah produk. Nah, seberapa banyak sih jumlah produk yang harus kita buat? Jangan sampai jumlah produk yang kita buat itu kurang dari kebutuhan konsumen. Terus juga yang terakhir ada efisiensi operasional, di mana kita juga harus memperhatikan nih, kita itu mampu mengoperasionalkan produk itu seberapa banyak. Nah, untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian bahan makanan, kita juga perlu mengkaitkannya dengan aktivitas fungsi-fungsi yang terkait dengan kegiatan produksi makanan, yaitu seperti fungsi pembelian, fungsi penerimaan makanan, dan juga fungsi penyimpanan dan juga pengeluaran makanan, serta fungsi persiapan dan produksinya itu seperti apa. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.